Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 18 Agustus pukul 13:26 guys. Gue mau buat video sebelum gua ikut karnaval ya. Aku nemenin anak gua sih, anak gue yang ikut karnaval, gue mau nemenin aja. Nah, ini ada pertanyaan ya, dan pertanyaannya menarik banget guys. Pertanyaannya adalah, Bang, coba dibahas Mayora versus Cimory. Kemarin kan TPMA, kemudian versus Samudra, UNTR, sama ITMG. Praktis gini guys ya, gue begitu ditanyain Mayora sama Cimory, agak mikir keras. Karena dua-duanya bagus guys. Dua-duanya perusahaan bagus ya. Kemudian produknya juga ada di mana-mana. Cuman kan kita tetap harus speak by data kan. Kita harus speak by data dan ya udah kita bahas aja gitu. Tapi gue sebelum membahas ini ya gue nyampaikan tadi. Gue agak mikir keras karena ya agak-agak ini guys, agak agak sedikit perbedaannya. Walaupun kalau dilihat dari revenue sama laba bersih itu jauh ya. Si Cimory masih di bawah 10 triliun, Mayora mah udah pendapatannya udah di atas 20-30 triliun. Oke guys, ini disclaimer on, gue sampaikan bahwa untuk perusahaan yang tidak gue pilih ya, itu bukan berarti tidak layak koleksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini sifatnya subjektif, pasti ada setuju dan tidak setuju. Dan ini merupakan pertanyaan konsumen. Kemarin ada pertanyaan konsumen lagi. Pertanyaan dari teman-teman di subscriber YouTube. Jadi gue bahas. Kemarin ada yang, Bang, kalau TPMA memang harus dibahasnya dengan PSSI. Iya, betul. Makanya kemarin di video TPMA versus SMDR, gue juga menyampaikan bahwa ini pertanyaan dari subscriber. Dan di video pun gue bilang bahwa TPMA sama SMDR sebenarnya berbeda segmen. Jadi perbandingannya bukan itu. Cuman nggak masalah karena gue membuat video berdasarkan apa yang ditanyakan oleh teman-teman di YouTube. Nah sekarang Cisarua, Mountain Dairy sama Mayora. Kita lihat dulu datanya. Market cap-nya Cimory masih rendah. Terus terang kalau misalkan market cap rendah biasanya punya nilai plus di mata gua ya. Ini harga sahamnya, book value-nya ini ya. Book value-nya si Cimory lebih mahal, Mayora lebih murah karena PBV-nya ada 3 kali. Per-nya Mayora juga lebih murah secara valuasi per dan PBV Mayora lebih murah. Secara gross profit margin, Cimory ini lebih tinggi. Net profit margin-nya juga Cimory lebih tinggi. Kemudian ROE-nya Cimory lebih tinggi, ya, return on asset-nya juga Cimory lebih tinggi, dan DER-nya Cimory lebih sehat. Kita nggak bisa membandingkan return dalam 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun, karena Cimory baru IPO di tahun 2021. Nah, kalau dilihat hijaunya nih banyak Cimory. Ya, kalau dilihat hijaunya banyak Cimory. Berarti Cimory dong yang menang. Belum tentu, guys. Terus terang guys ya, terus terang awalnya ya gue diskusi-diskusi sama beberapa teman-teman di belanja saham melalui Instagram. Banyak yang, bukan banyak sih, ada beberapa yang termasuk gue ya, lebih suka Cimory. Dalam pandangan awal ya, dalam pandangan awal Cimory kan masih bisa bertumbuh gitu ya. Mayora tuh udah gede kayak Indofood. Dalam pemikiran dasar seperti itu. Nah sekarang kita lihat untuk revenue-nya ini laporan keuangan Cimory dalam jutaan ya guys ya. Jadi lu bisa lihat revenue-nya Cimory itu 1,8 triliun tahun 2020, 4 triliun, jadi 6 triliun, jadi 7 triliun ya. Sekarang berpotensi mendapatkan 8 triliun ya. Jadi ini laporan keuangan Cimory dalam jutaan. Sedangkan kalau laporan keuangan Mayora itu dalam rupiah. Jadi tahun 2020 revenue-nya 24 triliun, 27 triliun, 30 triliun, 31 triliun, sekarang bisa 32 triliun atau 34 triliun. Itu tahun 2024. Nah, laba bersihnya sama. Lu bisa lihat dari sini sampai sini ya. Kelihatan ya guys ya kalau lu pakai HD ya. Tampilan HD, jangan yang eh, jangan yang rendah ininya. Nah, ini dari 2 triliun laba bersihnya kemudian sampai di angka 3,4 triliun. Nah, kan tadi gue bilang bahwa Cimory, gue berpikir bahwa Cimory itu pertumbuhannya masih bisa bertumbuh. Tapi enggak guys, ya enggak juga. Mayora pun sama, sebenarnya masih bisa bertumbuh. Betul kalau misalkan dalam dalam revenue-nya Mayora lebih kecil pertumbuhannya, Cimory lebih besar, terutama dalam 3 tahun terakhir ya guys. Ini kita ngebahas 3 tahun terakhir. Ini kuning karena gue nggak ngambil dari tahun 2019, jadi ini nggak ada pembandingnya, nggak ada pembandingnya. Jadi gue anggap kuning. Ini juga nggak ada, gue anggap kuning karena kenapa? 2024 kan belum selesai. Jadi
Ini adalah revenue growth, ya, growth revenue dari Mayora. Ini pembandingnya tahun 2021 dibanding tahun 2020 berapa. Nah, revenue Mayora ya yang sudah sebesar itu ya, sebesar 50 triliun ya, 24 triliun, 30 triliun, itu juga masih terus bertumbuh loh, guys. Itu masih terus bertumbuh. Cimory juga masih terus bertumbuh. Baik laba bersihnya juga dalam 2 tahun terakhir itu Mayora lebih besar pertumbuhan laba bersihnya. Tadinya 1 triliun, kemudian jadi 1,9 triliun, kemudian jadi 3,1 triliun. Itu lebih besar. Cimory juga bertumbuh. Ya. Cuman pertumbuhan di tahun 2013 dibanding tahun 2022 itu mengecil, tidak terlalu besar. Ekuitasnya pun sama. Jadi biasanya guys, kenapa gue bahas revenue, laba bersih, dan ekuitas? Terus terang, kalau misalkan ngelihat sebuah perusahaan, biasanya gue ngelihat 3 lini. Itu dulu. Ekuitas, pendapatan, laba bersih. Ini bertumbuh atau tidak. Kalau bertumbuh, gue bisa menyimpulkan secara dasar, sementara, bahwa ini perusahaan masih bertumbuh. Sekarang kita lihat perbedaannya. Mayora ya, itu dari 16 triliun, nih, dari 16 triliun. Ada 6 triliun penjualan ekspor. Jadi 37% penjualan ekspor. Kemudian karena Mayora dan Cimory, nah ini guys ya, kalau misalkan si Cimory masih 95% produk penjualannya di domestik. Ya. Memang dia udah ada mulai ekspor di tahun 2023 kemarin. Cuman masih kecil, masih sangat kecil jumlahnya kalau dibandingkan dengan pendapatan secara keseluruhan. Kalau Mayora ekspornya sendiri bisa 37%. Jadi sebenarnya udah lebih besar Mayora. Otomatis karena baik Cimory sama Mayora sama-sama ada penjualan ekspor, kemudian sama-sama juga ada pembelian barang baku dari impor, dari luar negeri, ada impor bahan baku juga, ada yang namanya selisih kurs juga. Cuman selisih kurs Mayora itu biasanya lebih besar daripada selisih kurs yang dialami oleh Cimory. Mayora sendiri bisa 5%, contohnya di tahun 2024 ya, dan tahun 2023. Mayora itu bisa loh guys, mengalami selisih kurs itu 220 miliar ya, walaupun uangnya nggak keluar ya dari perusahaan. Dia mengalami kerugian selisih kurs 226 miliar ya, dibanding dengan laba kotornya 3942 ya, itu bisa sekitar 30% sendiri. Nah ini nih guys, 30% sendiri nih. Selisih kursnya bisa 5% lah, 5%. Coba nih ya, coba lu hitung nih. Ini 226 nih guys. Bisa kalau dibandingkan dengan laba kotor, ya laba kotor. Kalau dibandingkan dengan laba kotor nih kan, itu bisa 5% sendiri. Sedangkan Cimory cuma 1%-an, jadi nggak terlalu terdampak. Kemudian ya, bisnisnya untuk Mayora itu makanan dan minuman kemasan. Kalau Cimory, susu dan makanan konsumsi. Nah, akhir-akhir ini guys ya, produk susu olahannya Cimory itu pertumbuhan revenue-nya agak stagnan. Gue gak tahu kenapa, apakah memang terlalu banyak rasa sehingga terjadi kanibalisme dan perusahaan dan konsumen. Ya udahlah, bingung, akhirnya balik lagi ke rasa-rasa yang memang dulu udah oke, rasa-rasa yang dulu pernah ada gitu ya, rasa-rasa standar aja. Apakah seperti itu atau memang sekarang banyak guys ya orang yang membuat konten-konten tentang susu, karena susu ini kan dinikmati oleh anak-anak ya sampai orang dewasa ya kan. Kalau Mayora kan nggak banyak susunya nih. Kalau Cimory bahkan nggak ada ya kalau Mayora kali ya. Kalau Cimory itu susunya banyak. Nah, banyak konten-konten yang membahas kandungan gula dalam sebuah susu. Akhirnya dibandingkan nih susu mana yang paling sehat, yang mengandung gula. Kan sekarang banyak yang tuh diabetes ya. Gue nggak tahu ya guys ya, apakah memang terjadi kanibalisme, orang tetap balik lagi ke rasa yang dulu, atau ada faktor itu ya. Orang membandingkan susu olahan susu, kandungan gulanya bagaimana gitu loh. Dan apakah itu terdampak dengan Cimory? Gue nggak terlalu paham. Cuman saat ini ya, produk olahan susunya Cimory itu mengalami stagnansi seperti itu guys. Nah itu yang menjelaskan kenapa ada penurunan growth dari laba bersih Cimory di tahun 2023, tahun 2022. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya apa guys?
Kalau gua pribadi ya guys ya, kalau gua pribadi melihat data ini ya, melihat data ini, terus terang ini adalah penilaian yang cukup sulit ya. Tapi kalau misalkan gue pribadi guys, kesimpulan gue adalah sementara ini gue pilih Mayora. Sementara ini guys ya, kalau by data, by data. Jadi data ini langsung membuat menegasikan ya, membantah bahwa Mayora udah gede kok, nggak mungkin bertemu lagi. Dibantah oleh data ini. Awalnya kan tadi gue bilang begitu. Gue lebih suka Cimori awalnya ya. Cimori masih bisa loh kayak Mayora. Sedangkan kalau Mayora udah mengalami fase yang dialami oleh Cimori gitu loh. Awalnya gue berpikiran bahwa growth-nya si Cimori masih bisa lebih besar. Ternyata dibantah oleh data ini ya, terutama dalam 3 tahun terakhir. Nah makanya kesimpulan gue sementara ini gue pilih Mayora kalau berdasarkan data. Seperti itu guys. Apalagi dilihat dari stagnansinya penjualan olahan susu dari Cimori. Ya, yang faktornya tadi gue sebutkan 2 itu, apakah ada pengaruh dari kanibalisme ya, akhirnya membuat si susu-susu walaupun mengeluarkan produk baru, konsumen tetap balik lagi ke rasa-rasa yang lama. Itu yang pertama. Atau memang sekarang lagi banyak orang membanding-bandingkan produk susu karena kan banyak tuh susu dinikmati oleh banyak kalangan, anak-anak kecil juga suka kan. Nah, orang tuanya itu akhirnya membandingkan dan dia akan mencari susu-susu yang lebih kandungan gulanya lebih sedikit. Dan Cimori memang kalau gue perhatikan ya di minimarket dan sebagainya, gue baca kandungan gulanya lebih besar dari Ultra Jaya. Apakah seperti itu atau tidak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ada stagnansi di produk olahan susunya. Oke? Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.